النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه إلى جميع شيخنا وعبدنا وجداتنا وخصوصا إلى صحبه شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab mengenal Asmaul Husna. Hari ini kita masuk kepada pembahasan nama Allah yang ke-34 yang bernama Al-Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mengenal nama Allah yang ke-34 yaitu Al-Azim. Al-Azim adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-34. Al-Azim artinya yang maha agung ya. Jadi kalau Al-Azim itu artinya Allah yang maha agung. Itu kalau pengertian secara ringkas, secara bahasa. Sedangkan pengertian secara rinci makna Al-Azim ini yaitu yang melewati akan sekalian batas-batas akal sehingga tidak mampu merupakan dengan hakikat Al-Azim itu. Suatu yang akal kita tidak mampu menjangkaunya atau memperdapatinya karena kebesarannya, maka itulah Al-Azim. Jadi Al-Azim itu adalah dia yang tak bisa dijangkau oleh akal, tak bisa dipikirkan dengan akal, akan keagungannya, akan kebesarannya. Sebelum seseorang disebut azim atau agung, tentunya ia mempunyai sifat-sifat yang pantas untuk menyandang nama Al-Azim itu. Kalau seorang yang hanya punya ilmu yang sangat luas, belum pantas disebut azim. Ada orang alim, ilmunya luar biasa, itu belum lagi pantas disebut sebagai Al-Azim. Walau dia seluas apapun ilmunya, belum bisa disebut Al-Azim. Kalau seorang punya keberanian yang sangat, orangnya berani betul, tahan di apa bahasanya, kebal ya, beraninya payahlah bilangkan preman besar,
Walaupun dia punya keberanian yang luar biasa, tetap dia tidak bisa disebut sebagai al-azim juga. Ya, belum pantas disebut al-azim. Tetapi al-azim adalah merupakan himpunan dari berbagai macam sifat-sifat yang mulia sehingga ia pantas disebut azim. Ilham. Bismillah. Jadi kalau dia hanya kalau hanya dia berani atau karena hanya alim, hanya banyak ilmunya, hanya apa saja semua dia miliki, belum pantas disebut sebagai al-azim. Kecuali dia mempunyai macam-macam sifat yang mulia sehingga ia pantas disebut sebagai al-azim. Sebagaimana kita ketahui bahwa urutan yang mendahului sebelum al-azim adalah al-halim. Nah, kemarin kita belajar tentang al-halim. Urutan yang pertama yang sebelum al-azim itu adalah al-halim. Apa kemarin al-halim? Allah yang maha pemaaf. Allah yang tidak membalas secara langsung kalau hambanya melakukan kesalahan. Allah kasih tempo 6 jam. Kalau orang itu melakukan kesalahan, Allah kasih waktu 6 jam dia bertobat. Kalau dia belum bertobat selama 6 jam, maka tidak langsung dicatat dosanya. Ya, tidak langsung dicatat dosanya. Kapan dicatat dosanya? Kalau sampai 6 jam lebih dia tidak bertobat juga. Itu dalam riwayat di sini kemarin ya. Tapi walaupun 6 jam dia melakukan dosa, tidak bertobat-tobat, tetap Allah tidak kasih langsung dia azab. Ada? Kita nih setiap hari melakukan dosa. Ada tak yang tak ada berdosa setiap hari? Ada tak kita yang tak berdosa? Terbuka WA, terbuka Facebook, gambarnya tak karu-karu, dah berdosa sudah. Ada? Dengan orang tua suka melawan, berdosa sudah. Berjalan ke pasar, nengok orang tak ada pakai buka aurat, berdosa sudah. Ada tak yang tak berdosa kita? Tak ada, payah, tidak. Apalagi zaman sekarang, tidak. Tapi walaupun demikian, Allah tidak langsung azab. Coba kalau kita bayangkan misalnya, Allah tuh setiap kali kita melakukan dosa, turun azab. Setiap kali menurunkan dosa, berdosa, turun azab. Tak ada lagi manusia di muka bumi ini. Tidak, habis kita ini semua. Tapi karena Allah bernama Al-Halim, maka orang melakukan maksiat tunggu 6 jam. Baru diazab, baru dicatat amal dosanya. Sampai 6 jam, tidak juga dia bertobat. Nah, masih juga dia biasa-biasa aja, macam tak ada merasa bersalah, maka tetap tidak langsung dikasih azab, ya. Nah, gitu. Itu Al-Halim. Nah, kalau orang nak menjadi atau nak bersifat dengan Al-Azim yang Maha Agung, maka lebih dahulu dia harus punya sikap Al-Halim. Maka Allah yang bernama Al-Azim itu terlebih dahulu dia punya sifat yang namanya Al-Halim. Paham tak? Nah, gitu. Jadi tidak bisa kalau mengandalkan keberanian saja tidak bisa. Mengandalkan kealiman saja tidak bisa sebelum dia punya sifat Al-Halim tadi, nah begitu maksudnya ya. Nah, maka salah satu untuk mencapai Al-Azim harus didahului dengan sifat Halim. Tidak bisa disebut azim kalau tidak bersifat dengan sifat halim. Seorang yang alim, walaupun bagaimana tinggi ilmunya, kalau belum punya halim, belum punya sifat hilim, belum berhak disebut sebagai orang yang azim. Pintar, alim, semua hafal, ini itu hafal, tapi dia suka melaknat orang. Kalau orang yang punya sifat hilim, itu dia mudah memaafkan. Dia bisa membalas, tapi dia lebih memilih untuk memaafkan. Itu sifat halim. Nah, kalau dia sudah mampu seperti itu, baru dia, kalau dia nak bersifat orang yang azim, dia alim, kemudian pemaaf, nah barulah dia bisa disebut azim. Jadi gitu ya, perlu diperhatikan.
Jadi tidak gampang untuk bisa mencapai atau bersifat dengan sifat Allah yang ke-34 ini, yaitu Al-Azim, ya. Ada 33 asma Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai kepada Al-Azim. Nah, coba hitung. Sekarang sudah yang ke-34. Ada 33 di belakang tuh yang harus dia miliki sifatnya. Dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin sampai ke 33. Kalau dia sudah semua bersikap seperti itu, sampai yang terakhir kemarin Al-Halim, nah, dengan asma-asma itulah Allah SWT berhak dan sangat pantas disebut Al-Azim. Allah sudah memiliki semua tuh. Dari Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam sampai ke 33 itu sudah memiliki semua. Sampai nanti yang ke-34 Al-Azim. Nah, memiliki sifat Al-Azim, dia harus sudah menguasai, sudah bersifat dengan sifat yang ke-33 sifat sebelum-sebelumnya. Nah, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai orang yang punya akhlak yang agung atau azim. Nah, Rasulullah kan disebut akhlaknya azim, ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an apa? Innaka la'ala khuluqin azim. Allah itu, apa Rasulullah itu innaka la'ala khuluqin azim. Artinya bahwasanya engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW itu sungguh mempunyai perangai yang sangat agung. Kenapa akhlak beliau disebut azim atau agung? Bukan karena beliau punya ilmu, bukan. Kalau ilmu siapa yang tidak tahu? Tak ada yang lebih alim daripada Rasulullah itu dalam masalah agama kita nih. Ana madinatul ilm, kata Rasulullah. Saya ini adalah kotanya ilmu. Wa aliyun babuha, dan Sayyidina Ali itu adalah pintu atau kuncinya. Untuk mendapatkan ilmu Rasulullah, kuncinya ada pada Sayyidina Ali. Madinatul ilm, kotanya ilmu. Rasulullah tuh. Tapi dia disebut azim dalam Al-Qur'an itu bukan karena beliau punya ilmu yang dalam, bukan. Atau beliau orang yang pemberani dalam berperang. Kalau Rasulullah itu berperang gagah, ya. Kalau Rasulullah berperang di depan sekali, ya, kekuatannya tuh berkali-kali kekuatan kita. Orangnya gagah perkasa Rasulullah tuh, ya. Tapi bukan itu yang menyebabkan dia bergelar al-azim tadi tuh, melainkan beliau juga bersifat dengan halim, ya. Rasulullah kan pemaaf orangnya, ya kan? Ada tak kita pernah dengar cerita Rasulullah tuh pas nak pergi ke masjid, ada orang meludahi beliau, ya tak? Nanti besok nak pergi lagi ke masjid, ada lagi diludahi. Ada lagi besok nak pergi ke masjid, tak ada lagi orang yang meludahi. Ditanya sama Rasulullah, mana orang tadi itu yang biasanya itu meludahi saya? Kata orang, dia lagi sakit, wahai Nabi. Nabi bukan cuma memaafkan, datang Nabi ke rumah orang yang meludahi dia tiap hari tadi itu. Datang bawa bingkisan, bawa hadiah, ya. Bukan cuma sekedar memaafkan, tapi berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada Nabi itu. Hingga orang itu tadi masuk Islam gara-gara akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi macam gitu. Nah, itu tuh sifat al-hilim namanya. Nabi sudah punya sifat seperti itu. Enggak? Kalau kita sekali diludahi orang, awas kau besok dijagei cuman. Yang kedua diludahi lagi, bertinju. Enggak? Nah, macam mana kita nak punya sifat al-azim? Nah, itu. Rasulullah tidak begitu. Enggak? Nah, itu makanya Rasulullah disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, innaka la'ala khuluqin azim. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sesudah Nabi kita Muhammad SAW dicaci maki oleh orang kafir Quraisy, sampai Nabi kita Muhammad SAW disebut orang gila. Itu yang diludahi Nabi itu masih perkara kecil.
Ada lagi perkara yang besar, apa? Nabi disebut orang gila. Ya. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW dengan halimnya, dengan sifat pemaafnya, beliau tidak menghiraukan ya cemoohan orang itu. Akhirnya Allah SWT menurunkan ayat ini. Jadi asbabun nuzul namanya. Sebab turunnya ayat Al-Quran itu adalah karena ketika itu Nabi sedang dicaci maki orang. Dan ketika Nabi dicaci maki, bahkan dibilang orang gila, Nabi memaafkan orang yang nyebut-nyebut beliau tuh. Oleh karena itu Allah turunkan ayat ya yang berapa tadi itu berbunyi innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh ya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat yang agung ya. Jadi itu sebabnya, bukan karena ilmu Nabi, bukan karena keberanian Nabi, tapi karena sifat pemaafnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Imam Ja'far As-Shadiq ini cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Imam Ja'far As-Shadiq ini adalah cucu baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau berkata, tidak ada di dalam Al-Quran ayat yang paling mencakup tentang budi pekerti yang agung yang dimiliki oleh Rasulullah SAW selain daripada ayat khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa a'rid anil jahilin. Nah, itu ya. Itu ayat yang berbunyi apa? Artinya jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah engkau dari perkara-perkara yang mungkar, yang bodoh ya. Nah, ini ayat ya, surah Al-A'raf ayat 199. Nah, jadi luar biasa ya dak. Nabi akhlaknya tuh akhlak Al-Quran. Budi pekertinya budi pekerti Al-Quran. Hilim itu adalah nama Allah Al-Halim, terambil dari nama Allah yang Al-Halim yang bernama Maha Pemaaf. Allah mensifati daripada sifat pemaafnya Allah yang bernama Al-Halim tersebut ya. Jadi pantas kalau Nabi bergerar khuluqin azim, akhlak yang agung ya. Jadi akhlak yang agung itu bukan nunduk-nunduk dengan orang tua, itu akhlak juga, tapi bukan itu. Ketemu dengan orang tua permisi, sopan, bukan itu. Jadi yang dimaksud akhlak yang agung menyebabkan Rasulullah bertitel punya akhlak yang agung adalah karena beliau pemaaf. Tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi membalas keburukan malah dengan kebaikan ya. Nah, itu susah kita tuh, berat untuk bisa seperti itu. Enggak? Kalau kita ini pemarah, panas, apalagi ada kompor. Sudah panas ada pula yang ngompori. Nah, tambahlah jadi apinya. Ya enggak? Nah, kalau Nabi enggak. Nabi kalau dipanas-panasi malah dia makin lembut. Ya enggak? Nah, ini. Nah, jadi akhlak kita kepada asma itu yaitu ya, sesudah kita beriman bahwa salah satu nama Allah yang bernama Al-Azim itu, maka ya, kita tadi sudah menceritakan nama Allah Al-Azim ya, yang Maha Agung. Maka kita harus berakhlak kalau sudah beriman, sudah paham dengan nama Allah Al-Azim tadi, kita harus beriman dengan nama-nama tersebut, yaitu yang pertama adalah apa? Hendaknya kita itu yang pertama mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Asma Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah taala dan segala perintah dan larangan Allah taala, juga segala hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak yang pertama kita harus mengagungkan. Apa yang diagungkan? Pertama yang diagungkan asma Allah, nama-nama Allah. Yang kedua ayat-ayat Allah. Yang ketiga sifat-sifat Allah. Yang keempat perintah-perintah Allah. Yang kelima larangan-larangan Allah. Yang keenam juga segala hal yang berhubungan dengan Allah SWT. Semua kita agungkan. Itu akhlak yang pertama harus kita miliki kalau kita beriman dengan Al-Azim tadi ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yaitu yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, takut hati mereka. Ya. Nah, orang beriman itu tandanya kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka bergetar hatinya, takut. Nah, orang-orang yang beriman takut kepada Allah karena mereka begitu mengagungkan Allah SWT. Kenapa orang beriman dia takut, sangat takut kepada Allah? Karena orang beriman mengagungkan Allah. Kalau kita kurang mengagungkan Allah. Ada? Kenapa kurang? Sembahyang aja kita kadang tak adab dengan Allah. Ada? Orang kalau dia mengagungkan Allah, sembahyang, zikir, sholawat, beradab dia. Dia lagi zikir, tak mau dia tak pakai wudu. Ya tak? Sebelum dia zikir, mau zikir apakah? Mau zikir thariqah kah? Mau apa? Mau zikir istighosah kah? Atau mau zikir-zikir macam-macam kah? Amalan-amalan zikir yang diamalkannya, dia mesti wudu. Karena itu adabnya kepada Allah, mengagungkan Allah SWT. Mau menghadiri majelis ilmu yang mana di situ dibacakan tentang sifat-sifat Allah, kayak sekarang kita nih. Dibacakan nama-nama Allah yang agung, maka dia wudu, ya. Dia wudu mengagungkan Allah. Kalau sholat dia benar-benar khusyuk, walaupun kita tak bisa khusyuk sebenarnya, tapi dia usahakan untuk bisa khusyuk karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Yang pertama, dia mengagungkan seluruh yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman takut kepada Allah karena mereka begitu mengagungkan. Seringkali kita menggunakan atau mendengar kalimat-kalimat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan tiada mengagungkan, bahkan terkadang meremehkan dan mengolok-olok. Jangan kalimat-kalimat Allah diolok-olok. Kalimat Allah itu apa? Al-Quran tuh. Al-Quran tuh semua kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan kita permainkan. Nah, kadang sering orang mempermainkan Al-Quran, dibuat lucu-lucuan, ya. Atau lagu-lagu yang tak pantas disenandungkan kayak baca Al-Quran, buat supaya orang lucu, supaya ketawa. Jangan, tidak. Sangka ngaji lah, tidak. Rupanya tidak. Sangka ngaji, lagunya lagu ngaji, sekalinya tidak. Supaya orang ketawa. Jangan. Itu meremehkan daripada kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Atau Al-Quran itu sendiri, ayat-ayatnya dipermainkan. Ayatnya dibikin lucu-lucuan, jangan. Tidak. Itu berarti meremehkan atau mengolok-olok atau tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab, ya, yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa kata beliau nih? Bahwa hati-hati jangan sampai memperkecil atau meremehkan kalimat Allah SWT, ya, atau Nabi Muhammad dan kalimat-kalimat mulia lainnya, karena dikhawatirkan akan keluar dari agama Islam, karena yang diremehkan adalah kalimat yang agung. Murtad orang yang meremehkan tentang ayat Al-Quran, tapi murtad qauli, ya, perkataannya tuh. Jadi jangan sampai kita meremehkan kalam-kalam Allah SWT, firman-firman Allah. Lagu Al-Quran dibawa, dilagukan dengan supaya lucu, jangan. Saya pernah nengok di YouTube, ada orang Kori internasional, sudah sampai dunia juara. Tapi dia ngaji, dibuatnya lucu, kayak penyanyi dangdut. Disawer apa? Oh, dikasih sawar di dekat congkoknya, dikasih duit kayak gitu. Ketawaan orang dengar dia ngaji. Itu saya tak setuju nian tuh yang kayak gitu. Walaupun dia nak internasional, MTQ-nya nak sampai kemana, tapi dia seperti memperolok-olok ayat-ayat Allah. Lagunya dibikin supaya lucu, ekspresinya dibikin supaya kayak pelawak. Ya. Itu tak bisa tuh.
Kalau saya tidak bisa. Karena itu termasuk daripada memperolok ayat-ayat Allah. Tak pandang dia mau qori internasional, mau qori sampai planet ketujuh sana. Tapi kalau sudah memperolok-olok ayat Allah, itu tidak ada toleransi, ya. Nah, gitu, ya. Boleh kita ikut MTQ sampai internasional, tapi takzim. Banyak MTQ orang ahli-ahli qori yang sampai tapi kalau baca bisa nangis, kayak Muammar, ya. Kayak Muammar ZA itu kalau dia baca kita bisa nangis dengarnya. Itu kan, nah itu qori juga, tapi dia betul-betul mengagungkan ayat-ayat Allah. Dia baca kalau dia terkena ayat azab dengan nada yang sedih, dengan nada yang takut, dengan nada yang sampai merintih begitu. Ada. Tapi ketika membaca ayat yang berkenaan dengan surga dibaca dengan nada yang gembira, nada yang menyenangkan. Nah gitu. Kalau begitu, ya kita setuju. Tapi kalau sudah memperolok, apalagi yang dibacanya itu surah tentang hari kiamat. Nah, ini kan tak masuk. Ada. Masa surah tentang hari kiamat dibacakan dengan ekspresi yang lucu? Harusnya tentang hari kiamat dibaca dengan ekspresi yang sedih, takut, nah gemetar, gitu bagusnya, ya. Nah itu, ya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ayat-ayat Allah dijadikan untuk diperolok-olok. Disebutkan dalam kitab sudah tadi, ya, disebutkan. Seorang yang durjana dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga lantaran melihat ada kalimat Bismillah di jalan, lalu ia ambil karena membesarkan. Ada orang yang durjana itu orang yang bejat lah, orang jahat begitu nah. Tapi ketika di jalan dia melihat ada tulisan Bismillah. Kayak kita nih lagi jalan, ada di situ kertas itu tulisan Bismillah. Diambilnya di jalan tadi, lalu diambil karena dia ingin membesarkan kalimat Allah. Akhirnya dia masuk surga gara-gara itu tadi. Kan luar biasa, ya. Orang ahli maksiat durjana, tapi karena dia mengagungkan Allah, maka dia masuk surga. Sebaliknya kita yang ahli taat, ya, sembahyang tak pernah ketinggalan, ya, tak pernah ketinggalan pergi pengajian, nengok ada ayat Allah surat Al-Fatihah misalnya, koyak jatuh ke jalan kita biarkan malah kita giling pakai motor misalnya. Nah ini naudzubillah min, tapi ini berarti tidak membesarkan Allah. Atau dengan Al-Quran dianggap sepele, ada. Al-Quran dalam Ta'limul Muta'alim kan, tanda orang menghormati ilmu adalah dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Al-Quran diletakkan kalau dalam lemari itu yang paling tinggi daripada kitab-kitab yang lainnya. Itu tanda bahwa dia mengagungkan, membesarkan nama Allah. Kalau kita ada di rumah nih, ada kitab hadis, ada kitab fikih, ada kitab tauhid, ada kitab tasawuf, ada kitab yang lain-lainnya, maka Al-Quran taruh di paling atas. Jangan Al-Quran di bawah sekali, di atasnya kitab yang fikih misalnya. Itu berarti tak bisa mengagungkan daripada mengagungkan, membesarkan Allah. Al-Quran itu semuanya adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pernah dulu sini berapa kali ya, ini koles dulu sebelum mondok ngaji Ta'limul Muta'alim, ya. Nah, kita ketemu tuh mengagungkan daripada ilmu itu adalah termasuk daripada mengagungkan kitab-kitab ilmu, tidak basing-basing, ada cara meletakkannya, ya. Nah itu tadi tidak bisa disamakan kitab-kitab yang mengandung nama dan ayat-ayat Allah dengan kitab biasa. Tidak bisa katanya di sini. Dan tulisan yang berkaitan dengan Allah SWT dengan tulisan biasa meletakkannya pun, nah ini di sini ada disebutkan, ya. Tulisan yang biasa meletakkannya pun kita harus pakai adab. Tidak bisa dilempar begitu saja. Yasin tuh sering, ya. Yasin itu Al-Quran. Yasin itu Al-Quran. Cuma dia sebahagian daripada Al-Quran, tapi Al-Quran juga, ya. Kadang-kadang orang Yasinan itu masih basing, jadi betul enggak? Dilemparnya pakai apa? Pakai mangkok itu. Ini balikkan. Lempar kayak gitu.
Nah, itu namanya tuh tidak mengagungkan nama Allah. Atau Yasin ditaruhnya ke lantai sini nah. Di posisinya itu disamakannya dengan kaki dia, dengan burit dia. Jangan, ada Yasin diletakkan di atas, cari kursi, cari di mana tempatnya. Jangan sampai posisinya sama dengan pantat dengan kaki kita. Paham enggak? Nah, itu diantara kita mengagungkan Allah SWT. Yasin itu yang paling sering. Kalau Al-Quran banyak takut ya. Katanya kalau jatuh Al-Quran, apa namanya tuh? Nyelamat pulut segenentang ya dah. Itu bagus lah tuh. Berarti mengagungkan Al-Quran. Tapi Yasin itu Al-Quran juga. Walaupun kecil, itu Al-Quran semua tuh. Ya kan? Sama lah juga. Malam Jumat tuh kalau Yasinan. Jangan bebasing naruh Yasin. Sama lah dengan naruh Al-Quran. Karena itu Al-Quran juga. Ya. Kadang dilempar, ditaruh di bawah. Nah itu. Ya. Su'ul adab namanya terhadap kebesaran Allah SWT. Tidak bisa dilempar begitu saja, tidak bisa. Atau ditaruh di bawah atau di lantai. Nah, tidak boleh. Jangan. Karena yang demikian itu tidak membesarkan atau mengagungkan sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi ya. Al-Qur'an itu mulia karena mengandung ayat-ayat Allah. Kita mengagungkan kertas bukan karena kertasnya. Kalau Quran itu kertas kan? Tulisan, bukan kertasnya yang kita agungkan, tetapi kita mengagungkan karena kertas itu mengandung sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa di dalam kertas itu? Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi pertama, akhlak orang yang beriman dengan Al-Azim adalah mengagungkan apa-apa yang berhubungan dengan Allah, termasuk daripada Al-Quran itu. Kenapa kita mengagungkan Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akhlaknya adalah kita mesti mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah.